Jadi di video kali ini kita akan mencoba untuk mengkomunikasikan antara Python dengan database, dan untuk databasenya kita akan menggunakan SQL Server Express, database free yang kalian bisa gunakan dan kalian install. Untuk mengikuti tutorial ini kalian harus menginstal dua hal. Yang pertama adalah harus menginstal Python ya, dan teman-teman bisa melihat video tentang instalasi Python di video lainnya, dan kita menggunakan Python 3.13 yang instalasinya menggunakan Microsoft Store, jadi mudah sekali teman-teman. Kemudian setelah itu kita juga harus menginstal SQL Server Management Studio dan SQL Server. Nah, SQL Server ini versi free, versi Express, batasannya adalah 4 GB database gitu ya. Jadi saya rasa sudah cukup untuk kegiatan ini. Kita harus make sure dulu kalau Python-nya sudah berjalan. Jadi saya akan masukkan di sini, kita akan buka Python gitu ya. Kemudian di sini teman-teman sudah lihat Python-nya sudah terpasang, berarti environment variable-nya juga sudah terpasang. Teman-teman juga harus make sure extension-nya sudah terpasang, dan semua prerequisite itu sudah dipasang di deskripsi sehingga teman-teman bisa klik video yang lain untuk memasang itu. Langkah berikutnya adalah kita membuat Python environment. Kita ketikkan Python -m virtual environment. Visual Studio Code akan menawarkan apakah kita akan mengaktifkan virtual environment ini di folder yang kita buka. Kita jawab yes ya, seperti itu. Dan kemudian kita mencoba menginstal Python ODBC. Python ODBC ini bisa kita install dengan memanggil pip install Python ODBC. Teman-teman bisa lihat di sini kita sudah berhasil menginstal Python ODBC. Kemudian kalau untuk memastikan kita sudah berhasil menginstalnya, kita bisa memilih pip-list. Di sini teman-teman bisa lihat kita sudah menginstal Python ODBC 5.2.0. Artinya kita sudah memiliki driver untuk berkomunikasi dengan database. Sekarang kita pastikan database-nya juga berjalan. Saya menggunakan SQL Server Management Studio, sebuah tools gratis untuk mengelola database, dan saya juga menggunakan database gratis SQL Server Developer Edition. Jadi SQL Server yang gratis ada dua, Developer Edition dan Express Edition. Kalau Express Edition itu bisa dipakai untuk production, jadi kalian bisa pakai untuk komersial. Database Edition ini, Developer Edition ini database yang full version seperti level enterprise, tetapi konektivitasnya cuma bisa satu koneksi. Ini karena kita untuk pengembangan, kita pakai yang Developer Edition. Di sini saya juga sudah menggunakan AdventureWorks 2022. Teman-teman bisa mengunduh database AdventureWorks 2022 di kolom deskripsi ya. Saya menggunakan yang versi OLTP, jadi sudah cukup lengkap di sini. Kalau kita lihat, kita melakukan query sedikit ya, misalnya kita akan memilih produk kategori gitu ya, kita akan select top 100 rows, teman-teman bisa lihat ya. Di sini teman-teman kita bisa melihat ada 4 kategori ya, kita bisa lihat. Kita juga bisa lihat produknya ada apa aja di sini ya. Jadi ini bagus banget untuk kita bermain-main. Nah, kita akan memanggil produk kategori ya, yang ini. Cuma kita akan panggil di Python. Kita lihat caranya ya. Untuk mengkoneksikan kita cukup panggil import ya. Tentu saja kita akan panggil importnya adalah import pyodbc. Ini dia. Kemudian kita akan membuat connection string ya, connection string. Kita buat di sini. Oke, kita akan buat connection string seperti ini. Ya, teman-teman bisa lihat connection stringnya. Kita perlu untuk SQL Server, ODBC driver for SQL Server, server name, database name, dan sebagainya gitu ya. Jadi kita perlu akses seperti itu. Kemudian sekarang kita akan panggil kodenya ya. Kita akan panggil kodenya. Oke. Kita akan panggil connection. Connect to SQL Server. Kita panggil datanya seperti itu. Dan kita sekarang ubah informasinya ya, sesuai dengan yang kita miliki.
Jadi kalian harus tahu servernya apa dan informasinya seperti apa. Kita lihat di SQL Server Management Studio ya. Di sini saya sudah tambahkan nama server saya di sini. Kebetulan kalau kita pakai Developer Edition, nama servernya itu adalah nama PC kita. Kemudian database yang sudah kita restore tadi, kemudian username dan passwordnya ya. Username-nya ini ya teman-teman pasti sudah set pada saat teman-teman menginstal. Jadi yakinkan pada saat menginstal SQL Server pilih Mix Authentication. Kalau teman-teman bingung lokasinya di mana, ada video terpisah tentang instalasi SQL Server atau search aja di channel VS ID. Kemudian di situ passwordnya kita pakai password ya. Jadi secara sederhana kita sudah punya konektivitas nih. Kemudian yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan adalah kita memanggil library-nya. Ya, kita akan memanggil library-nya. Kita akan memanggil ya. Oke. Terkoneksi misalnya ya. Nah, ini. Oke, kemudian kita akan panggil PyoDBC connect. Nah, ini ya, kita connect-nya kita panggil. Oke, kita panggil apa? Kita panggil sebenarnya kalau kita lihat di sini ya. Nah, itu return connection-nya sudah berupa connection sih ya. Nah, ini udah ada gitu ya. Jadi ini udah berupa connection. Jadi kita bisa langsung panggil connection cursor. Nah, gitu ya. Kita bisa panggil connection cursor. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita bisa memanggil execution-nya. Nah, ya. Kita bisa manggil ke execution-nya cursor ya, cursor. Ya, di sini saya panggil dulu ya, saya ambil dulu ininya. Cursor. Nah, ini dia. Kemudian kita panggil cursor.execute. Nah, ini ya. Kita ambil tadi variabelnya dari mana ke mana gitu ya. Oke, kita lihat di SQL Server Management Studio-nya ya. Dan kemudian setelah kita execute, kita akan memanggil query-nya. Ini select bintang from production product kategori ya. Kemudian kita akan fetch ya hasilnya ya. Kita akan fetch hasilnya dengan menggunakan rows cursor fetch all. Nah, kemudian untuk setiap row ya, di rows kita akan print out ya. Oke. Nah, setelah itu kita akan melakukan connection ya. Connection-nya kita close ya. Connection. Oke, connection kita close. Nah, gini. Nah, teman-teman kan bisa lihat, jadi ini simple banget ya cara melakukan query-nya. Ya, ini lebih sederhana dari mungkin teman-teman ketahui gitu ya. Dan sebenarnya ada kode yang ini juga sebenarnya bisa langsung kita jalankan ya kalau misalnya kita fokusnya langsung mengeset connection string ya. Teman-teman kalau pengen lihat tipe-tipe connection string bisa visit ke website connectionstring.com. Sekarang kita coba run ya. Caranya kita klik run, start debugging, kemudian nanti kita akan menggunakan debugger. Teman-teman bisa lihat ya. Di sini connection successful, ada bike, component, clothing, accessories dan sebagainya. Kita sudah berhasil mengambil 4 kategori ya, gitu. Dan di tutorial ke depan kita akan mencoba untuk melakukan insert ya, insert kategori. Kemudian kita lanjutkan dengan mengeksekusi storage prosedur. Model eksekusi yang disarankan di SQL Server untuk meningkatkan kecepatan dan performa. Demikian dulu video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.